Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita berdiskusi, Bang Gaudens, kita akan mencari tahu dulu sebetulnya apa yang dimaksud dengan politik genderuwo ini. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat komunikasi politik, Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard. Selamat pagi, Bang Saur. Di sini ada Bang Gaudens, Prof. Karim. Oh, Bang Gaudens, ya. Ya, supaya tidak seperti genderuwo yang menyamar menjadi sesuatu, begitu kan, saya harus perjelas. Prof. Karim, kalau saya melihat soal genderuwo ini tidak lama setelah muncul juga soal Sontoloyo, begitu. Itu sebetulnya apa sih maksudnya sampai kemudian ada istilah politik genderuwo ini? Karena kalau beberapa orang mengatakan akhirnya orang-orang yang tidak tahu genderuwo seperti saya cari tahu dulu genderuwo itu sebetulnya apa, begitu. Maksud tujuannya apa nih sebenarnya, Prof. Karim? Ya, yang pertama kata-kata itu lukisan jiwa ya. Jadi pilihan kata mencerminkan suasana hati, suasana jiwa. Artinya ketika Presiden mengutip Sontoloyo, ketika Presiden menggunakan diksi genderuwo, itu menggambarkan sedang ada sesuatu yang dipikirkan yang membuat beliau galau, gundah gulana gitu. Nah, subjek gundah gulananya bisa dari luar, dari kubu sebelah, bisa juga dari kubu dalam. Mengapa saya bilang begitu? Karena ini terkonfirmasi ketika Presiden memberikan pengarahan kepada tim pemenangan di Jawa Barat yang meminta bahwa timnya lebih bekerja keras, lebih serius, lebih cepat, lebih tanggap dalam menangkal hoak berbagai fitnah serangan terhadap dirinya. Nah, itu dari sisi motif yang melatarinya ya. Nah, kalau dari sisi mana memang tidak ada mana yang tunggal gitu. Saya sendiri orang Sunda tidak mengenal genderuwo ya, genderuwo. Jujur saya harus googling dulu dan menemukan bahwa genderuwo itu sebuah mitologi kepercayaan dalam Jawa di mana ada orang yang bertinggi besar, berwajah seperti kera, merah, kehitaman, bulu semua. Nah, kalau di Sunda kurang lebih kita sebut buta hejo gitu ya. Buta hejo, ya. Buta hejo gitu ya. Tetapi sama saja sih itu juga mitos. Kapan biasa digunakan? Biasanya digunakan ketika anak nakal gitu ya. Ada anak nakal tidak mau nurut pada orang tuanya, kemudian ditakut-takuti oleh orang tua. Sok kalau mentasuka iman dirawuh kelong. Diterei kubuta hejo. Artinya apa? Artinya kalau Presiden menganalogikan genderuwo sebagai sebuah simbol komunikasi, artinya ada pihak yang nakal gitu ya, yang sudah diingatkan susah gitu ya, sehingga dia menggunakan cara-cara dengan cara menakut-nakuti. Sebenarnya kan genderuwonya itu bukan alat yang digunakan untuk nakut-nakuti, karena dia dipercaya sebagai bisa nelen orang kok. Nah, tapi ketika Presiden mengatakan ada politisi yang kerjanya menakut-nakuti, itu yang menurut saya harus dicermati ya. Dalam konteks ini saya tidak melihat baik buruk, benar salah siapa yang menggunakan itu, tetapi harus kita cermati bahwa pemilu itu bukan sebuah proses untuk membangun keterbelakangan, bukan sebuah proses membangun ketakberdayaan, tapi sebuah mekanisme yang berguna untuk membangun rasionalitas politik. Jadi memang tidak ada batasan tentang cara-cara yang boleh digunakan, tetapi kita punya pilihan bebas, punya pilihan sehat gitu ya. Bahwa cara yang baik itu harus digunakan untuk tujuan yang baik. Menakut-nakuti itu konotasinya seperti hanya mitos, sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Jadi agak beda, menurut saya beda menakut-nakuti dengan mengkritik gitu. Prof. Kalau Karim, misalnya ada kalau ini kemudian sudah disampaikan oleh Joko Widodo, sebelumnya sudah mengatakan, mengingatkan hati-hati dengan politikus Sontoloyo, lalu sekarang politikus atau politik genderuwo, itu akan efektif tidak kepada orang-orang yang dimaksud oleh Joko Widodo ini? Ya, menurut saya rentangnya terlalu dekat ya antara Sontoloyo dengan genderuwo, sehingga mereka menantang jangan-jangan yang ketiga ada lagi istilah baru kan gitu ya. Jadi seperti nantang, jadi seperti sudah tidak mau mudeng ya. Padahal kan sebenarnya kalau menurut saya itu sih satu nafas ya. Genderuwo itu juga bisa dianggap sebagai tindakan Sontoloyo. Apa artinya? Orang mengatakan sesuatu itu ada, padahal itu tidak ada, itu kan Sontoloyo. Sebab mana Sontoloyo itu orang ngasih sen ke kiri, padahal belok ke kanan. Jadi kalau menganggap sesuatu itu hitam, padahal realitasnya putih, itu Sontoloyo gitu. Jadi genderuwo yang tidak ada, ancaman yang sebenarnya tidak ada, tapi di persepsi ada, itu Sontoloyo. Jadi menurut saya
sudah saatnya kita memajukan cara-cara sehat, rasional, sebab pemilu ini bukan ajang untuk pembodohan siapapun. Baik. Meskipun manipulasi ada, dramaturgi ada, tetapi kita harus majukan politik akal sehat yang waras gitu ya. Semoga itu yang terjadi. Terima kasih Profesor Karim Betul, kita Suryadi. dorong itu ya Mas Leonar ya. Baik, terima kasih Prof. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, nah ini Bang Gauden, pertanyaannya adalah kalau kemarin sudah dibilang Sontoloyo, kemudian sekarang dibilang genderuwo. Genderuwonya itu paham tidak bahwa dia itu sedang disebut politikus genderuwo dan berhenti menjadi genderuwo, berhenti membohongi orang, menakut-nakuti orang, dan seperti tadi kata Prof. Karim Suryadi, ya sudah memberikan sesuatu yang mencerahkan, mencerdaskan, supaya berbahagia kita. Bagaimana Bang? Ya itu sebetulnya metamorfora ya, bahwa di setiap daerah itu berbeda-beda yang sesuatu yang ditakuti. Mungkin kalau di Jambi itu yang paling ditakuti kuntilanak ya. Kuntilanak. Kalau di Jawa genderuwo. Kalau di tempat saya yang paling ditakuti disebutnya potivolo. Itu artinya apapun yang disebut tetapi maknanya sama. Politik tanpa etika. Tadi saya menyebut filsuf Albert Camus. Tegas sekali dikatakan bahwa manusia tanpa etika itu ibarat binatang buas yang dibiarkan berkeliaran. Dan ketika manusia tuna etika, mereka itu tidak ubahnya seperti binatang buas yang rakus dan kejam. Itulah yang mencerminkan hari-hari ini pada saat berlangsungnya kampanye pemilu 2019, di mana etika itu sudah tidak lagi ditempatkan pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Kalau kita meminjam istilahnya Aristoteles, itu dia mengatakan manusia itu adalah binatang politik. Binatang politik? Binatang politik. Kata Aristoteles itu manusia itu adalah binatang politik. Binatang politik di dalam relasi sosial, ketika dia menjadi manusia, tentu menggunakan akal sehatnya. Tetapi ketika yang ditampilkan itu adalah tabiat primitifnya, tabiat kebinatangannya, itulah yang terlihat sekarang ini. Genderuwo itu, Sontoloyo itu adalah kebinatangan dari manusia yang ditampilkan di ruang publik. Itu menurut Aristoteles. Iya, kalau kita kenal seorang Joko Widodo kan selama ini adalah orang yang kita pahami sabar, kemudian relatif kalau kata anak muda sekarang cuek begitu. Tapi kemudian kenapa belakangan akhirnya mengatakan hal ini? Karena ini juga dilihat orang bahwa jangan-jangan sudah mulai terganggu. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya tidak. Jokowi itu menggunakan bahasa yang untuk mudah dipahami. Kata Sontoloyo misalnya ditujukan kepada para politisi yang hari ini berbicara lain, besok bicara lain. Yang suka berbohong itulah Sontoloyo. Dalam konteks genderuwo adalah para politisi yang menebarkan pesimisme di tengah masyarakat, yang menebarkan rasa takut. Katakanlah Jokowi anak PKI, Jokowi PKI, itu kan menebarkan rasa takut. Bagaimana seorang pemimpin dikatakan seorang PKI. Jadi inilah yang dalam bahasanya Albert Camus tadi itu, para politisi tanpa etika tidak ubahnya seperti binatang buas. Pertanyaannya kalau memang para genderuwo ini, mohon maaf kalau saya sebut genderuwo saja, politikus genderuwo ini adalah memang betul binatang buas, apa bisa dikasih tahu Bang, apa bisa diingatkan untuk berhenti? Karena kan salah satu tujuan dari melontarkan pernyataan ini, seorang Joko Widodo berharap bahwa tindakan seperti itu akan dihentikan. Ya, kembali kepada Profesor Karim tadi, hendaknya berpolitik rasional, itu intinya. Masalahnya apakah itu bisa atau tidak, kita akan bahas lagi nanti selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gauden, kalau Abang tadi katakan bahwa politikus tak beretika itu seperti binatang buas yang berkeliaran. Sepengetahuan saya binatang itu agak susah kalau kita ajak bicara begitu. Memang kadang-kadang kita harus ajarkan dengan tegas begitu ya. Kadang-kadang kalau kita melihat binatang peliharaan harus dipukul juga begitu supaya mengerti arahnya. Kalau begitu, apa efektivitasnya pernyataan seperti ini? Ya, kalau kita melihat gelagat sekarang ini, yang disebut politik Sontoloyo maupun
politik genderuwo itu Iya. adalah pilihan cara Oh. yang dilakukan untuk